gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anakku sehat semuanya ya. Kita lanjut lagi tentang belajar operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Kali ini bagian yang kedua ya. Nanti bagian kedua ini membahas tentang pecahan. Nanti juga dibagi dua bagian lagi, makanya ini ada bagian 2A, nanti ada bagian 2B. Karena untuk pecahan itu materinya cukup perlu penjelasan agar anak-anak ingat lagi tentang materi kelas 4 dan kelas 5 ya. Kita masuk slide selanjutnya. Untuk aturan hitung campuran, baik itu pada bilangan cacah ataupun pecahan sama ya. Jadi yang pertama, jika operasi hitung di dalam tanda kurung harus dikerjakan paling dulu, atau yang paling nomor 1 ya. Setelah semua yang ada di dalam tanda kurung selesai dikerjakan, lanjut ke bentuk operasi perkalian atau pembagian tergantung apakah perkalian atau pembagian yang berada di sebelah kiri. Jadi memang mengerjakannya dari kiri ke kanan, selalu seperti itu ya. Selanjutnya, jika semuanya untuk operasi hitung dan pembagian sudah dikerjakan, maka lanjut ke penjumlahan dan atau pengurangan jika memang ada penjumlahan atau pengurangan ya. Dan itu pun tetap dari sebelah kiri ke kanan. Ya, kenapa seperti itu? Ya, memang aturannya sudah seperti itu. Jadi dalam operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Oleh karena itu, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan, dimulai dari yang sebelah kiri dulu, dari kiri ke kanan. Oke, kita masuk yang pertama, operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, perlu kita ingat kembali ya, ini ada pecahan A per B. Anak-anak pasti masih ingat, dan kalau memang sudah lupa ya kita ingat lagi. A per B ini, untuk A ini namanya pembilang. Diingat-ingat ya, yang di atas garis itu namanya pembilang. Dan yang di bawah garis namanya penyebut. Ya. Lalu, langkah dalam menyelesaikan soal hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan pecahan, perlu kita ingat ada beberapa hal. Yang pertama, melihat penyebut pecahannya. Selalu ya, dalam penjumlahan atau pengurangan, kita lihat penyebutnya. Penyebut adalah yang di bawah garis ini ya. Ingat ya, yang di bawah yaitu namanya penyebut. Jika penyebutnya berbeda, maka wajib disamakan. Caranya dengan mencari KPK dari setiap penyebut-penyebut yang ada dalam pecahan ya. Yang kedua, jika pecahan merupakan bentuk berbeda, misal ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, maka wajib diubah dalam satu jenis bentuk pecahan. Misal mau pecahan biasa semua atau bisa juga berupa desimal semua. Kalau semisalnya lebih banyak bentuk pecahan, saya sarankan memakai bentuk pecahan biasa ya. Tapi kalau lebih banyak bentuk desimalnya dalam satu operasi hitung, maka ubahlah ke dalam bentuk desimal karena itu akan mempercepat waktu pengerjaan. Kita masuk ke contoh soal agar bisa lebih paham ya. Soal pertama, ada 1/3 ditambah 3/4 dikurangi 1/2. Penyelesaiannya adalah yang pertama
Nah, ini penyebutnya ada 3, ada 4, ada 2, maka harus dicari atau disamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 2 adalah 12. Ya, untuk mencari KPK, anak-anakku bisa mengingat kembali tentang pohon faktor, yaitu menggunakan pohon faktor dengan mengambil pangkat terbanyaknya atau faktornya itu diambil pangkat yang terbanyak. Nanti ada contohnya setelah ini ya, cara mencari KPK dan FPB, sekedar untuk mengingatkan anak-anak kembali ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita sudah mencari KPK-nya adalah 12, maka nanti semua penyebutnya kita rubah menjadi 12. Untuk 3, perlu kita kalikan 4 ya, karena 3 dikali 4 adalah 12. Jika penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Inilah yang namanya mengubah pecahan. Meski terlihat berbeda, tetapi nilainya harus sama ya. Baik itu mengubah menjadi penyebut yang lebih banyak, atau nanti ada juga menyederhanakan pecahan. Tetap harus nilainya sama. Agar nilainya sama, pembilang yang atas dan penyebut yang bawah ini, jika salah satunya dikalikan suatu bilangan, maka yang lainnya pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama ya, agar nilai pecahan tetap sama. Maka dari itu, untuk bilangan 3 menuju 12 perlu dikalikan 4. Maka pembilangnya pun harus dikalikan 4. Sehingga 1 dikali 4 per 3 dikali 4. Selanjutnya adalah pecahan 3 per 4. Penyebutnya 4 saat mau dirubah menjadi penyebut 12 perlu dikali 3. Maka bentuknya menjadi, jika bawah dikalikan 3, maka atasnya pun atau pembilangnya pun wajib dikalikan 3, sehingga menjadi 3 per 3 per 4, 3 kali 3 maksudnya ya, 3 kali 3 per 4 kali 3. Dikurangi 1 per 2. Untuk penyebut 2, agar menjadi 12, perlu dikalikan 6. Maka menjadi 1 dikali 6 per 2 dikali 6. Menjadi yang 1 per 3 menjadi 4 per 12, yang 3 per 4 menjadi 9 per 12, dan yang 1 per 2 menjadi 6 per 12. Nah, untuk mengerjakan bentuk operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan saja, karena penjumlahan dan pengurangan pada tingkatan yang sama, mengerjakannya urut dari kiri. Maka yang 4 per 12 ditambah 9 per 12 dulu kita jumlahkan. Ini ya. Hasilnya adalah 13 per 12, kemudian baru dikurangi 6 per 12, dan hasilnya yaitu 7 per 12. Ini contoh soal yang pertama. Nanti ada 3 contoh soal agar semakin paham ya. Lanjut kita contoh soal yang kedua. Sebelum masuk ke contoh soal yang kedua, seperti yang saya janjikan tadi, kita masuk kembali mengingat tentang pohon faktor untuk mencari KPK dan FPB. KPK itu apa sih? Masih ingat? Kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke? Contohnya, kita hanya satu contoh saja untuk mengingat ini ya, agar anak-anak refresh lagi. Tentukan KPK dan FPB dari 486 dan 531. Oke, kita lanjut. Untuk mencari KPK dan FPB ini, salah satunya dan yang paling umum digunakan adalah menggunakan pohon faktor.
Kita lakukan dulu pada 486 ya. Bebas sih mau yang 531 dulu juga boleh, tapi kalau saya lebih suka urut biar tidak bingung. Oke, karena ini bilangan genap, 6 ini kan bilangan genap, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membaginya dengan satu-satunya bilangan prima yang nilainya genap, yaitu 2. Kita bagi 2, hasilnya adalah ini ya, diingat lagi. Untuk membaginya kita harus selalu menggunakan bilangan prima. Dan kalau ini genap, maka kita perlu membagi 2 dulu karena satu-satunya bilangan prima yang nilainya genap itu hanya 2. Masih ingat ya bilangan prima? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan masih banyak lagi. Bilangan prima yaitu, masih ingat ya, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri ya. Setelah dibagi 2, hasilnya adalah 243. 243 ini kita coba bagi 3 dulu. Seperti biasa ya, karena tidak bisa menghafal. Kalau misalnya dibagi 3 tidak habis, kita lanjut bagi 5, tapi tidak mungkin 5 karena belakangnya 3. Kalau kelipatan 5 pasti belakangnya 5 atau 0. Wajib ingat ya. Oke, kita coba 3 dulu. Ya, dibagi 3 hasilnya adalah 81. Nah, sebenarnya ada sedikit tips dari saya. Kalau kita mau mencari bilangan dengan faktor 3, kita cukup menjumlahkan ketiga angka ini, 2, 4, dan 3. 2 tambah 4 tambah 3 itu kan hasilnya adalah 9. 9 itu kan bisa dibagi 3, berarti kemungkinan besar bilangan ini bisa dibagi 3. Masuk ke 81, ini pun bisa dibagi 3, karena 8 tambah 1 itu hasilnya 9, dan 9 itu bisa dibagi 3. Kita bagi 3, hasilnya adalah 27. 27 juga bisa dibagi 3, karena lagi-lagi saat dijumlah pun hasilnya 3. Ya, dibagi 3 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 bisa ya? Bisa. Nah, untuk faktorisasi primanya adalah pada bilangan-bilangan yang saya kotaki ini ya anak-anak ya, yaitu 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2-nya hanya ada 1, sebenarnya ini bisa ditulis 2 pangkat 1, tapi juga tidak perlu, tidak apa-apa ya, karena 2 pangkat 1 nilainya sama. Kalau 2 pangkat 0 baru nilainya 1. 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 dikali 3 pangkat 5. Ini untuk 486. Kita lanjut ke 531. 531 bilangan ganjil, berarti tidak mungkin bisa dibagi dengan 2. Coba kita tambahkan dulu ya. 5 tambah 3 tambah 1 hasilnya 9. Berarti bisa dibagi 3. Kita bagi 3 dulu. Memang kalau seperti ini kita mencari dari angka prima terkecil ya untuk membagi. Jika 2 tidak, lanjut 3, lanjut 5, dan seterusnya. Oke, dibagi 3 hasilnya adalah 171. 171 ini juga bisa dibagi 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya adalah 57. Lagi-lagi 57. Coba dijumlah, 5 tambah 7, 12. 12 merupakan kelipatan 3, berarti bisa dibagi 3. Bagi 3 hasilnya adalah 19. Nah, untuk 19 ini adalah bilangan prima. Nah, setelah kita mencari faktorisasi prima dari 531 dengan pohon faktor, maka kita bisa tahu ya, faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 19, atau karena 3-nya ada 3, maka 3 pangkat 3 dikali dengan 19. Dengan demikian, ya Allah salah. Dengan demikian, maka untuk KPK-nya kita mengambil faktorisasi prima dengan pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi ini termasuk
Jika ada di sini ada faktor 2, di sini ada 19, di sini tidak ada 2, maka tetap kita masukkan karena ini faktor pangkat tertingginya. Kalau ini kan tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti pangkatnya 0 alias 1. 1 dalam perkalian nilainya tetap sama ya. Maka untuk mengambilnya, untuk mengetahui KPK-nya adalah dari sini dulu 2, di sini ada 2 tidak, berarti kita 2 masukkan. 3 pangkat 5, di sini 3 pangkat 3, lebih tinggi 3 pangkat 5, maka kita masukkan 3 pangkat 5. Yang selanjutnya ada 19, tapi di sini tidak ada 19, ya kita masukkan 19, sehingga KPK-nya adalah 2 dikali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 19 dan hasilnya 9.234. Ini untuk KPK. Tadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Harus diingat, kalau kita mencari KPK ada kata terkecilnya yang kita ambil pangkat tertinggi. Oke, selanjutnya adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Namanya memang faktor persekutuan terbesar, tapi yang kita ambil adalah pangkat terendah. 2 di sini ada, di sini tidak ada, berarti tidak kita masukkan. Di sini 3 ada ya, 3 pangkat 5, di sini 3 pangkat 3. Maka yang perlu kita masukkan yang pangkatnya kecil, yaitu 3 pangkat 3. Di sini ada 19, yang 531, di 486 tidak ada 19. Tidak kita masukkan 19, sehingga hanya ada 3 pangkat 3, dan hasilnya 27. Dengan demikian, KPK dari 486 dan 531 adalah 9.234, sedangkan untuk FPB-nya adalah 3 pangkat 3 atau 27. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soal nomor 2, 3/6/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7. Di sini lebih banyak bentuk pecahan daripada desimal. Berarti nanti kita rubah ke dalam pecahan biasa ya. Penyelesaiannya kita rubah dulu. Terdapat pecahan campuran, pecahan biasa, dan ada desimal, maka rubahlah ke dalam satu jenis. Kita ambil pecahan biasa karena bentuknya lebih banyak pecahan daripada desimal. Kita lanjut. Ya, ini untuk 3/6/8, cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu dengan mengalikan 3 ini dengan penyebutnya, yaitu 3 dikalikan 8 ditambahkan dengan pembilangnya. Itu nanti kita hitung ya. Untuk 0,7, bentuk desimal bisa diubah ke bentuk pecahan biasa dengan penyebut kelipatan 10. 0,7 menjadi bentuk 7/10. Kenapa kok 7/10? Karena satu angka di belakang koma dijadikan bentuk pecahan yang berpenyebut 10. Jadi kalau nanti ada 0,71, itu berarti 71/100 karena ada 2 angka di belakang koma. Kalau cuma 1 angka per 10, kalau 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000, dan seterusnya. Ya, ini ya untuk bentuk pecahan campuran ini kita rubah ke pecahan biasa menjadi 3 dikalikan 8. 8 ini penyebutnya ya, lalu ditambah 6. 6 ini pembilang awalnya tadi. Per 8 dikurangi 1/4 ditambah 7/10. 3 kali 8 hasilnya 24 ya. 24 ditambah 6/8
Nah, hasilnya adalah 30/8. Untuk 1/4-nya tetap, 1/4, 7/10 juga tetap. Kita tetapkan dulu seperti ini ya. Lalu kok ini ada dikali 5, ada dikali 10, ada dikali 4 ya. Oke, seperti kita di awal tadi, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melihat penyebutnya. Jika penyebutnya berbeda, ini berbeda atau sama? Berbeda ya, ada 8, ada 4, ada 10, berarti berbeda. Jika penyebutnya berbeda, wajib kita samakan dengan mencari KPK dari setiap penyebut tersebut. Nah, untuk menyamakan penyebut tadi dan mencari KPK, KPK yang perlu kita cari adalah KPK dari 8, 4, dan 10, yaitu 40. Kita bisa menggunakan pohon faktor ya, meski angkanya sedikit. Kalau anak-anak bingung, jangan malu untuk menggunakan pohon faktor. Karena sudah kita ketahui KPK-nya 40, maka semua penyebutnya kita rubah ke dalam 40. 8 perlu kita kalikan 5 agar menjadi 40. Jika penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya pun atau yang atas wajib kita kalikan 5. Sehingga menjadi 30 dikali 5 per 8 dikali 5 dikurangi yang 1/4 masing-masing dikalikan 10. 1 pembilangnya 1 kali 10 per penyebutnya 4 kali 10. Untuk 10 kita kalikan 4. Sehingga menjadi 7/4 per 10 kalikan 4. Hasilnya adalah 300 kali 5, 150. Dikurangi 10 ditambah 28, karena penyebutnya sudah sama, bisa kita tulis seperti ini. Seperti pada gambar ini yang saya bunder-bunder ini ya. Oke, kita lanjut. Karena sudah dalam satu bentuk pecahan sudah penyebutnya sudah sama semuanya, tinggal kita operasikan. Karena hanya ada penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu 150 dikurangi 10. Hasilnya adalah 140 ditambah 28 per 40. Sehingga ketemu 168 per 40. Ini bisa kita sederhanakan dengan mencari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah ini ya, dirubah ke dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana atau lebih kecil dengan mencari FPB dari bilangan 168 dan penyebut 40. Setelah kita cari, akan ketemu 8. Dicari bisa menggunakan dengan pohon faktor ya. Jangan malu kalau memang tidak hafal. Oke, kita lanjut. Sehingga masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan 8. Dan hasilnya adalah 21/5. 21/5 ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Ya, cara mengubahnya dengan membagi 21 ini, pembilang ini dibagi dengan penyebut. 21 dibagi 5, hasilnya adalah 4, tapi masih ada sisa 1 dibagi 5, sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 41/5. Ketemu ya hasilnya ya? 36/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7, hasilnya adalah 41/5. Kita next ke soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, yang ketiga ya. 2/6 ditambah 3/4 dikurangi 24/5 ditambah 0,9. Ada desimalnya dan pecahannya rasionya sama ya, 2/2. Coba kita menyelesaikan dengan cara apa ini? Diubah ke dalam satu bentuk
bilangan desimal. Oke, kita rubah ke dalam desimal ya, karena tadi sudah dalam bentuk pecahan biasa, pecahan sederhana. Sekarang kita mencoba dalam bentuk yang lain, yaitu desimal. Nanti anak-anak bisa menilai lebih enak pakai pecahan atau desimal ya. Nah, ini kita tulis lagi. Untuk 3/4 ini sudah desimal, ini sudah desimal. 3/4 ini kita rubah menjadi desimal. Oke, caranya adalah merubah pecahan menjadi desimal, yaitu dengan pembilang dibagi dengan penyebut. 3 dibagi dengan 4. Oke, kita langsung ya. 3 dibagi 4. Oh, 3 dibagi 4 tidak bisa, Bu. Ya, kita lihat bareng-bareng. Karena tidak bisa, kita tulis 0 di atas. 0, koma. Ketika kita memberikan koma di belakang 0, maka kita bisa menulis 3-nya menjadi 30. 0, kita langsung tulis 30 seperti ini ya. Tambah 01. 30 dibagi 4 bisa ya. Yang mendekati hasilnya adalah 7. Lalu 7 dikalikan 4 hasilnya adalah 28. Sehingga saat 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. Sekali lagi, karena sudah ada 0, langsung 2 ini mengikuti 0-nya 1 menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5, lalu 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20. Sehingga sudah ketemu 0. Kalau sudah ketemu 0, maka hasil bilangan desimal dari 3/4 adalah nih yang Guru kotai, 0,75. Selanjutnya 24/5. Ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 2 dikalikan 5, lalu ditambahkan dengan 4, sehingga menjadi 14/5. 14/5 kita juga menggunakan cara yang sama seperti ini untuk menemukan bilangan desimalnya ya. Oke, kita lihat. 14 lalu dibagi dengan 5. 14 dibagi 5 yang mendekati adalah 2. Kita tulis 2 dulu. 2 dikali 5 hasilnya 10. 10, 14 dikurangi 10 hasilnya 2. Hasilnya 4, maaf. Kita menulis 40 hanya jika sudah kita beri koma di belakang angka 2. Karena sudah kita beri koma, maka hasil dari 4 ini, karena 4 bagi 5 tidak bisa ya, maka ditambah 0. 40 bagi 5 hasilnya adalah 8. 8 kali 5 untuk mengurangi ini 40 juga, sehingga sudah ketemu 0, maka bilangan desimal dari 24/5 adalah 2,8. Kita tulis seperti ini ya, karena sudah kita cari bilangan desimalnya. 2,6 ditambah 0,75 dikurangi 2,8 ditambah 0,9. Karena sudah dalam bentuk seperti ini dan hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari yang paling kiri, urut dari kiri ke kanan. 2,6 ditambah 0,75 hasilnya 3,35. Selanjutnya kita tulis dulu apa adanya ya. Dikurangi 2,8 ditambah 0,9. Selalu urut mengerjakan dari kiri ya. Sehingga selanjutnya adalah 3,35 dikurangi 2,8 dan hasilnya 0,55. Tinggal kita tambahkan dengan 0,9 dan hasil akhirnya adalah 1,45. Sehingga kita ketemukan hasilnya dari operasi hitung 2,6 ditambah 3/4 dikurangi 24/5 ditambah 0,9, hasilnya adalah 1,45. Oke, itu dulu saja karena penjumlahan dan pengurangan memang yang paling banyak cara mengerjakannya karena harus menyamakan penyebutnya dulu,
membuatnya menjadi dalam satu bentuk jenis pecahan dulu. Karena itu sekian dulu dari Bu Guru, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.